Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya agar kita bisa dengan mudah nih menggabungkan beberapa file Google Spreadsheet atau Google Sheet menjadi satu mastering file data yang bisa mengikuti perubahan secara dinamis dan juga real time. Gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja kita cek. Kuy. Oke, jadi contohnya di sini gue udah punya 3 file ya. Yang pertama adalah data penjualan PT CEV. Gue buka ya. Kemudian, yang kedua, gue punya data penjualan PT GHI. Nah, ceritanya nih, gue mau gabungin kedua data ini, yaitu data penjualan PT GHI dan juga penjualan PT CEV menjadi satu file atau satu mastering data yang gue sebut sebagai data atau file integrasi data penjualan PT GHI dan juga PT CEV. Nah, kalau brosis berpikir, kalau gabungin tinggal copy paste aja kan bisa. Oke. Nah, tapi syaratnya di sini catatannya kan tadi kita disuruh gabungin nih data penjualan PT GHI dan PT CEV namun secara dynamic. Jadi kalau ada perubahan di laporan data penjualan PT GHI ataupun di PT CEV, perubahannya juga nggak akan langsung muncul tuh di integrasi data penjualannya. Jadi perubahan di file referensi juga ngikut nih di file destinasinya. Oke, yang pertama gimana caranya? Gampang banget. Oke, langsung aja kita coba cek ya. Jadi ceritanya di sini gua punya sebuah form. Nah, formnya ini untuk form integrasi. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita setting terlebih dahulu sharing privacy-nya. Gimana caranya? Contoh di sini yang pertama kita bahas tentang data penjualan PT GHI, kemudian kita atur sharing privacy, klik share. Kemudian tunggu beberapa saat akan langsung muncul nih share with people and groups gitu ya bahasanya. Nah, ceritanya kalau brosis mau setting agar dia bisa gabung satu mastering file, rubah ini jadi change to anyone with the link. Rubah dia yang awalnya restricted menjadi anyone with the link can view. Ya, anyone with the link jadi viewer aja, nggak usah komentar atau editor, cukup viewer doang. Kemudian done. Oh, sorry, belum done ya. Jadi langsung setelah di change tadi, kemudian copy linknya, jangan lupa copy link, kemudian baru done. Setelah itu masuk nih di bagian integrasi data penjualan. Nah, gimana cara gabunginnya? Integrasinya, brosis bisa pakai rumus yang namanya rumus import range. Nah, langsung aja ketik di bagian selnya. Oke, di sini gua ketik ya, import range. Langsung muncul nih import range-nya. Sintaksnya gampang banget kalau brosis bisa lihat ya. Kayak kasih contoh di sini ada link, kemudian dikasih setelah link dia minta adalah range cell-nya kayak gitu. Nah, oke, linknya kita udah punya, berarti kita tinggal copy paste aja. Namun linknya itu diapit sama tanda petik, jangan lupa ya. Tinggal paste aja atau Ctrl V. Kemudian setelah kita punya link, pakai koma. Di sini karena laptop gua pakai koma ya, makanya dia separatornya pakai koma. Kemudian apit lagi sama tanda petik. Selanjutnya apa? Kita diminta untuk masukin nih referensi data yang mau ditampilin. Gua tadi pakai PT GHI, gua maunya dari sel B5 sampai dengan sel J14. B5 sampai J15 untuk sheet sales data. Otomatis gue tinggal masuk aja lagi di sini. Oke. Di sini gue ketik sales data karena gue pakai sheet sales data ya. Sales data, tanda seru, kemudian sheetnya. Sheetnya tadi jangan lupa dia sheetnya di B5 sampai J14. B5 sampai J14. Sorry, di sini ya integrasinya. B5 sampai dengan J14. Oke, enter aja langsung. Tunggu beberapa saat, langkah akan langsung terhubung. Jadi data yang di integrated sini diambil dari data penjualan PT GHI ya untuk sell range yang ini. Jadi dari B5 sampai dengan J14. Kemudian gimana cara gabunginnya? Ini kan cuma baru satu nih. Oke, cara yang kedua sama brosis masuk di bagian data penjualan PT CEV. Nah, di sini sharing privacy-nya juga diatur. Yang awalnya dia restricted ya. Pilih change to anyone with the link. Kemudian anyone with the link jadinya apa? Viewer aja, nggak usah komentar atau editor. Pilih copy link, kemudian done. Setelah itu masuk lagi di data integrasinya. Kemudian di mana? Di bagian bawahnya pakai rumus yang sama, import range.
Ketik aja langsung import range, nanti muncul, bisa langsung diklik. Nah, di sini linknya jangan lupa, sintaksnya kan pakai link ya. Kalau karena tadi gue udah copy, otomatis gue tinggal paste aja, kemudian pakai separator koma, apit lagi sama tanda petik 2 kali ya. Kemudian pilih nih range-nya dari mana. PTCEV gue mau sama nih, oh berarti B5 sampai J14 juga nih, sales data juga. Berarti gue masuk di file masteringnya yang mau digabungin, gue ketik lagi nih sales data. Untuk nama sheetnya sales data tanda seru. Kemudian karena gue mau pakai range dari B5 sampai J14, berarti gue tulis aja nih B5 sampai J14. Oke, tunggu beberapa saat, maka akan langsung tuh. Nah, jadi kan PTGHI dan PTCEV langsung tergabung menjadi satu file sama rapinya. Dengan catatan, semua formnya sama ya. Jadi maksudnya semua urutannya sama, maka akan langsung rapi kayak gini. Kayak gitu. Gampang banget cara gabungin dari dua file atau beberapa ya. Jadi kalau misalkan Bruce punya 3 atau 4, monggo bisa dipakai dengan cara yang sama, yaitu pakai rumus import range seperti itu. Nah, ada pro tip nih. Jadi professional tips khusus Brosys nih, gimana caranya agar tidak terjadi error. Contoh nih ya, gue hapus dulu ya yang untuk PTCEV ini. Contoh misalkan Brosys di sini taruhnya range-nya agak lebar ya. Contoh yang awalnya J14, Brosys taruhnya sampai J20 contohnya ya. J20. Maka dia akan langsung nih nunjukin sampai dengan J20 nih. Kalau dilihat kan ya, di PTGHI ini J20 kan kosong nih ya. Jadi dia akan kelihatan juga. Nggak akan kelihatan juga di sininya gitu. Nah, ya ketika Brosys misalkan nggak kelihatan nih, kemudian nggak tahu, nggak sengaja Brosys mau gabungin yang PTCEV tadi di file mastering ini. Kemudian misalkan langsung Brosys ketik nih ya, import range, kemudian Brosys masukin linknya gitu ya, masukin sintaksnya, kemudian sesuai dengan yang keinginan gitu ya. Misalkan gue pakai kayak tadi sales data, karena gue mau coba pakai B yang sama ya, B5 sampai J14, B5 sampai J14. Nah, ketika gue enter, maka akan muncul ref bagian atasnya. Tapi yang bawah berhasil. Kenapa? Karena biasanya Brosys nih makan silahannya PTGHI tadi. Kenapa? Karena PTGHI tadi itu kan kalau kita lihat dia sampai J20 ya. Otomatis setidaknya dia butuh 20 baris nih. Kayak gitu. 20 baris. Sedangkan pada baris kesekian, pada baris yang ke-11 ini, Brosys taruh ada file lain gitu. Ada teks lain atau ada karakter lain. Nah, itu bisa membuat referensi di file awalnya jadi error. Kayak gitu. Jadi professional tips, Brosys pastiin bahwa apa yang Brosys masukin di situ nggak bertabrakan dengan referensi data yang lain. Kayak gitu. Jadi itu professional tip agar apa yang Brosys gabungin di mastering file itu tidak terjadi error. Lalu gimana solusinya? Kalau misalkan gua range-nya memang agak gede nih, tapi nggak kelihatan. Nah, kalau Brosys punya range yang agak gede, cuma nggak kelihatan, ya tinggal di setting aja. Contohnya gini, gue ganti nih ya, yang awalnya PTGI kan harusnya sampai J20 nih, sampai J20 otomatis J20 lihat, oh otomatis sampai sini. Amannya Brosys taruh di bagian yang tidak atau bukan merupakan range cell-nya dari si PTGHI ya, yang dari B5 sampai dengan J20. Berarti gimana? Taruh aja nih, misalkan di sel B22. Dengan rumus yang sama untuk PTCEV, maka dia akan aman. Tuh, gitu kan. Nggak akan error. Kenapa? Karena Brosys nggak makan lahannya si PTGHI. Sehingga PTCEV datanya bisa terintegrate dengan mudah dan benar. Seperti itu. Nah, apakah data ini sudah langsung terintegrasi beneran nih? Oke, kita coba ya. Contoh nih di PTGHI kita coba cek misalkan dia penjualan bukan 158 nih benernya. Misalkan penjualannya jadi penjualan jadi 180 nih. Di sini kan 158 ya PTGHI untuk Ainun Chandra Maya. Kita coba di integrasinya sama ya, Ainun Chandra Maya 158. Kita coba cek di PTGHI, andai kita rubah misalkan jadi 200. Tuh, otomatis berubah ya. Jadi 1 juta kemudian 4,5 juta. Apakah dia juga berubah?
Tuh, di sini juga berubah. Jadi, data hasil integrasi kita yang kita jadiin jadi satu mastering file terintegrasi secara dinamis dan real time perubahannya. Nah, bermanfaat banget bagi brosis yang punya tim gede, kemudian mau memonitoringnya dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, itu adalah saran gua atau video kali ini yang membahas bagaimana cara untuk menggabungkan beberapa Google Spreadsheet menjadi satu mastering file. Kalau bros masih pusing, bisa langsung komen di bawah ya, nanti gua bantu untuk jawab. Nah, sekian dari video gua kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Desainit! Thank you banyak brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit!